Selamat datang di Radio Aktif. Saat ini kamu akan mendengarkan Tim 84 episode kedua. Dan sebelumnya di episode ke-1 kamu telah mendengarkan cerita tentang bagaimana kehebatan Tony mengalahkan monyet dada abu-abu hanya dengan sebuah belati. Dan di episode kedua ini kamu akan mendengarkan kelanjutannya, di mana di episode kali ini akan diperlihatkan bagaimana kehebatan Luna dalam menembak. Seperti apa ceritanya? Langsung saja dengarkan. Di dalam koridor mobil jelajah, suasana kembali senyap. Mobil laboratorium mini di stasiun teknologi sisi kanan berdesing halus, memecah keheningan kabin. Sebuah tabung kaca kecil berputar di dalam perangkat pemindai digital, memproses sampel cairan yang diambil Deva dari serat baju robek milik Tony beberapa saat lalu. Deva duduk di kursi operatornya, menatap layar monitor dengan dahi berkerut, sementara Luna berdiri tegak di sampingnya, ikut melototi layar monitor tanpa berkedip. Pip. Sebuah grafik data berwarna hijau muncul di layar, menampilkan struktur anatomi dan karakteristik dari makhluk yang baru saja ditumbangkan di dalam hutan. Begitu membaca baris teks yang muncul di bagian atas monitor, Deva dan Luna serentak terperanjat. Monyet dada abu-abu, gumam Deva setengah berbisik. Suaranya agak bergetar. Ia menoleh menatap Luna dengan wajah tidak percaya. Luna, yang biasanya berwajah dingin, kini ikut tertegun. Sebagai penembak jitu yang selalu mengandalkan kalkulasi matang, ia tahu betul reputasi makhluk tersebut. Makhluk itu terkenal memiliki struktur kulit yang luar biasa keras, seperti lapisan baja kuno. Mereka selalu berkelompok. Kita harus bersiap jika ada serangan, kata Luna sambil lambat-lambat melirik ke arah belati kecil Tony yang tergeletak di atas meja nakas. Ujung belati itu tampak sedikit gompal, menjadi saksi bisu betapa kerasnya benturan yang terjadi di dalam hutan tadi. Luna menggelengkan kepalanya, benar-benar tak habis pikir. Bagaimana bisa Tony itu menumbangkan hanya dengan sebilah belati kecil? Kedua pasang mata mereka kemudian serentak beralih, menatap ke arah lantai kabin bagian tengah. Di sana Tony sedang tidur terlentang dengan sangat pulas, bahkan sesekali mengeluarkan dengkur halus yang memecah ketenangan ruangan. Melihat pemandangan itu, seulas senyum tipis muncul di sudut bibir Luna. Di samping segala sifat buruknya yang menyebalkan, kekanak-kanakan, dan luar biasa malas, mereka harus mengakui satu fakta mutlak. Saat situasi berada di ujung tanduk, insting bertarung sang ketua memang berada di level yang berbeda. Pemuda yang sedang mendengkur itu adalah sosok yang paling bisa diandalkan untuk pasang badan demi keselamatan tim. Setelah rasa kagum mereka terreda, Deva segera memutar kursi ke arah kiri, berpindah ke meja modifikasi mekanis. Jari-jarinya dengan cekatan mulai mendesain sebuah proyek peluru baterai di layar komputer. Kulit mereka keteras, jadi peluru biasa tidak akan mempan, ujar Deva sambil memasukkan data kalkulasi ke mesin cetak otomatis. Aku akan membuat peluru khusus dengan ujung yang super runcing. Bahannya pakai koronium, logam murni paling keras di bumi. Dijamin, kulit monyet itu bisa ditembus dengan mudah. Mesin cetak di sisi kiri kabin mulai bekerja, mengeluarkan suara dentang ritmis yang pelan saat mulai memproduksi peluru. Sementara itu,
Luna melangkah maju ke arah kokpit depan. Ia memeriksa layar navigasi digital yang ada di dekat setir kemudi. Matanya menyipit, melihat titik koordinat tujuan mereka. Deva, jarak kita ke desa Batu Jati tinggal 50 km lagi, kata Luna sambil menunjuk ke arah peta digital. Mendengar nama desa itu disebut, getergakan tangan Deva yang sedang menyetel mesin mendadak melambat. Raut wajah pemuda gembul itu berubah menjadi sendu. Ia menghembuskan nafas pendek, menatap kosong ke arah jendela depan. Dulu, aku pernah ke desa itu, Luna, sahut Deva. Suaranya terdengar lebih pelan dari biasanya. Tempatnya sangat indah, asri, dan penduduknya teramah. Tapi 3 bulan lalu sebuah makhluk misterius datang dan menghancurkan seluruh desa itu dalam semalam. Luna terdiam menyimak cerita Deva dengan serius. Aku hanya berharap, lanjut Deva sambil mengepalkan tangannya perlahan. Misi tim kita ke sana kali ini bisa membuahkan hasil. Semoga kita bisa menemukan petunjuk tentang makhluk misterius yang melakukan semua kerusakan itu. Tit, tit, tit. Ketenangan di dalam kabin mobil jelajah mendadak pecah saat alarm di stasiun teknologi Deva berbunyi nyaring. Sepasang mata Deva langsung melotot ke arah layar monitor. Sebuah titik merah menyala terang di sana. Namun, tak butuh waktu lama sampai titik itu bercabang dan beranak pinak menjadi belasan titik baru. Luna, radar mendeteksi pergerakan massal, seru Deva panik. Ia langsung menuju kemudi. Tangannya langsung menyambar setir kemudi dengan erat. Makhluk-makhluk itu bergerak cepat sekali dari arah pepohonan. Mereka menuju ke arah kita. Tanpa menunggu komando, Deva langsung menginjak dalam-dalam pedal gas. Mesin mobil jelajah menderu keras, melaju kencang membelah jalanan hutan yang sempit. Dari kepanikan radarnya, Deva dan Luna langsung paham satu hal. Kawanan monyet dada abu-abu akan balas dendam. Tony, bangun, Tony, kita diserang, teriak Luna sambil mengguncang tubuh ketuanya yang masih tergeletak di lantai. Tony hanya menggeliat malas, membalikkan badannya membelakangi Luna, lalu menggumam dengan suara serak khas orang bangun tidur. Apa sih? Malas aku masih capek banget. Biarkan aku tidur 5 menit lagi. Dasar ketua tak berguna, umpat Luna. Kesabarannya sudah habis. Tidak ada waktu lagi untuk berdebat. Dengan gerakan cepat dan taktis, Luna melesat ke arah lemari senjata di bagian belakang, menyambar senapan kesayangannya. Ia kemudian berbalik ke meja modifikasi dan meraup beberapa magazin berisi peluru kronium bateru yang baru saja selesai dicetak oleh mesin Deva. Dengan tatapan mata yang berubah sedingin es, Luna mengambil posisi tempurnya, siap memberikan sambutan hangat bagi kawanan monster di luar. Luna lalu menghempaskan tubuhnya di baris kursi kedua, tepat di belakang punggung Deva. Jarinya menghantam tombol taktis merah di panel samping. Seketika, mesin hidrolik di bawah kursinya mendesing keras, mendongkrak tubuh Luna naik secara vertikal. Di saat yang sama, atap baja mobil jelajah terbelah, membuka ruang lapang yang langsung disambut oleh hantaman angin hutan yang menderu kasar. Luna keluar di atas atap, menahan guncangan mobil dengan kuda-kuda kaki yang kokoh. Aroma tanah basah dan bau sangit bulu binatang langsung menusuk hidungnya. Jam 8 Luna, jarak 100 meter. Suara Deva memekik dari pengeras suara kecil di telinga Luna.
Luna menghentak pangkal senapan ke bahu. Matanya melekat pada lensa bidik, menyapu rimbunnya dedaunan yang bergerak liar akibat laju mobil. Di antara dahan pohon yang berayun, sesosok bayangan hitam besar berkelebat cepat. Blam! Sebuah monster dada abu-abu melompat ke ranting yang lebih dekat. Taringnya menyeringai. Luna menahan nafas. Jari telunjuknya menarik pelatuk perlahan. Dan dar! Senapannya menyala keras, menyemburkan kilatan api di ujung laras. Peluru berujung kronium melesat membelah udara, meliuk melewati celah-celah sempit di antara jalinan ranting pohon, dan menghantam tepat di tengah dahi si monyet. Makhluk itu bahkan tidak sempat melolong. Tubuh besarnya langsung lemas dan jatuh menggedebuk ke tanah. Jam 6, jam 4, jam 9. Mereka makin cepat, teriak Deva lagi. Disusul bunyi decit ban mobil yang bermanuver tajam menghindari batang pohon. Kabin mobil miring ke kiri, namun Luna tidak berkedip. Tangan kirinya bergerak seperti kilat, menarik grendel senapan, membuang selongsong panas yang berdenting jatuh ke atap mobil, dan langsung mengunci target baru. Dar, dar, dar. 3 tembakan beruntun mengguncang udara. Di arah jam 6, seekor monyet yang bersiap menerkam langsung terhempas mundur di udara dengan dahi berlubang. Di arah jam 4, peluru kronium menembus lurus tengkorak lawan hingga monster itu jatuh menggantung di dahan. Luna berputar ke arah jam 9, melepaskan tembakan terakhir yang langsung menumbangkan monyet keempat tepat sebelum makhluk itu berhasil menyentuh bodi mobil. Hutan mendadak senyap, hanya menyisakan kepulan asap tipis dari ujung laras senapan Luna. Nafas Luna memburu saat ia menurunkan senapannya. Namun, kelegaan itu hanya bertahan beberapa detik saja. Dari arah monitor stasiun teknologi, radar Deva tiba-tiba mengeluarkan bunyi lengking yang jauh lebih panjang dan panik. Luna, ini belum selesai. Ada satu lagi, tapi ukurannya tidak masuk akal, teriak Deva dengan suara gemetaran. Dari balik kabut debu di jalanan belakang, pepohonan besar bertumbangan dan ambruk sembarangan. Sesosok makhluk raksasa dengan tinggi 5 meter melesat keluar. Itu adalah ketua kelompok monyet dada abu-abu. Sepasang matanya menyala merah pekat penuh amarah, dan langkah kakinya masif membuat tanah di sekitar hutan ikut bergetar saat ia mengejar mobil jelajah mereka dengan kecepatan luar biasa. Luna dengan cepat memposisikan senapannya kembali. Deva, peluru baru lagi, cepat, seru Luna lewat komunikator. Klik, klik. Senapan Luna hanya mengeluarkan bunyi kosong. Peluru kronium di magazinnya sudah habis. Gawat Luna, mesin cetak otomatisnya kepanasan dan macet karena aku paksa kerja keras terlalu. Gawat Luna, mesin cetak otomatisnya kepanasan dan macet karena aku paksa kerja terlalu cepat tadi. Balas Deva panik dari kursi kemudi. Tangannya mengetuk-ngetuk layar dashboard dengan tangan panik untuk merestart sistem. Sementara mobil modifikasi di kabin belakang justru mulai mengeluarkan asap tipis. Monster bermata merah itu semakin dekat. Tangannya sebesar batang pohon sudah terangkat, siap menghantam bagian belakang mobil jelajah mereka. Tepat di saat genting itu, pintu baja tebal di bagian paling belakang mobil mendesing terbuka. Di ambang pintu yang dibuka lebar, Tony berdiri tegak. Di tangan kanannya tergenggam sebilah pedang kesayangannya yang berkilau tajam. Senjata khusus yang terbuat dari baja hitam legam dengan campuran intan murni. Sementara di kedua kakinya, sepasang sepatu berteknologi bernama Neo V1 mulai menyala,
memancarkan cahaya neon biru terang di bagian solnya saat sistem bekas hidrolik terisi penuh. Tony melihat ke arah monster setinggi 5 meter di depannya, lalu menghembuskan nafas panjang dengan wajah super jengkel. Sambil melompat bebas ke udara menuju monster itu, Tony berseru kesal. "Kenapa sih aku tidak bisa istirahat sebentar saja?" Itulah episode kedua kali ini. Mohon maaf jika ada salah-salah kata atau hal-hal lain. Nantikan juga episode selanjutnya. Terima kasih sudah mendengarkan dan sampai jumpa.